Skenario Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Yosua dan perintangan penyidikan menyeret sejumlah perwira Polri hingga asisten rumah tangga. Kuasa Sambo yang besar saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri terungkap di persidangan. Kuatnya pengaruh Ferdy Sambo terungkap saat sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua. Ferdy Sambo yang saat itu menjabat Kadif Propam begitu berkuasa sehingga anak buahnya menuruti apa segala yang diperintahnya dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam sidang dengan terdakwa Irfan Widianto terungkap Sambo membentak penyidik Polres Jakarta Selatan yang mencecar Richard Eliezer. Siapa yang menembak? Siap, saya lakukan interogasi singkat yang mulia. Iya betul, interogasi. Tentu ya. Saya lanjutkan interogasi, di mana kamu melakukan posisi menembak? Siap, di lantai 2. Coba kamu ceritakan seperti apa awal ceritanya. Kemudian dia menceritakan, dia turun ke bawah. Sempat rekonstruksi singkat pula waktu itu ya? Saya tanyakan yang mulia, izin saya lanjutkan. Kemudian kamu melihat posisi almarhum, sekarang coba kamu praktekkan seperti apa gerakan yang almarhum lakukan. Kemudian dia menjelaskan ke saya yang pada intinya meyakinkan saya sebagai penyidik bahwa terjadi peristiwa tembak-menembak. Dalam proses saya bertanya kepada saudara Richard, saya dipanggil oleh Bapak Ferdy Sambo. Dinda, sini kamu. Siap. Perintah Jenderal, kamu akpol berapa? Siap, saya 2013 Jenderal. Perintah untuk kami Jenderal. Kemudian beliau menyampaikan, kamu jangan kenceng-kenceng nanyanya ke Richard. Dia udah ngebela keluarga saya. Dia telah membela keluarga saya. Dia sudah membela keluarga saya. Kalau kamu nanya... Tidak hanya itu, mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan bahkan mengaku terguncang ada intervensi saat akan menggelar olah TKP awal di rumah dinas Ferdy Sambo. Itu pada saat kita sudah melakukan olah TKP dan memang merasa situasi terintervensi karena bukan lagi head to head orang per orang, tapi memang situasi pada saat kita olah TKP itu status quo kita itu sudah dimasukin sama dari Propam waktu itu ya. Kemudian berbagai langkah dan tindakan yang dia ambil seperti mengambil barang bukti, kemudian saksi. Nah itu yang membuat kami sangat terguncang saat itu sebagai tim olah TKP dan saya sebagai Kasat Reskrim. Nah disitulah membuat energi dan fokus saya itu untuk bagaimana saya bisa mendapatkan kembali barang bukti dan terutama saksi-saksi ini untuk saya meng-cross check daripada kebenaran atau investigasi lebih lanjut. Nah itulah yang membuat kita terpecah di situ untuk melakukan pengejaran sampai di Mabes, melakukan pengambilan dan sebagainya. Dan pikiran saya saat itu saya memberikan DVR saya karena saya berpikir bahwa dia melakukan backupan terhadap kita. Baik. Dan dia juga penyidik kan gitu saat itu. Perintah perusakan DVR dan CCTV yang seharusnya dijadikan barang bukti juga datang dari Sambo. Dalam dakwaan jaksa pada 13 Juli lalu, Arif Rahman diajak Hendra Kurniawan menghadap ke ruangan Ferdy Sambo. Kedatangan Arif dan Hendra untuk melaporkan isi rekaman CCTV yang sudah dilihat Arif, salah satunya ada rekaman saat Yosua masih hidup. Setelah mendengar laporan ini, Ferdy Sambo memerintahkan Arif Rahman dengan kalimat, "Kamu musnahkan dan hapus semuanya." Mendengar laporan yang disampaikan Hendra dan Arif, Ferdy Sambo lantas meminta Hendra untuk menyelesaikan masalah ini. Sambo mengatakan, "Masa kamu tidak percaya saya? Hendra, kamu cek nanti itu adik-adik. Pastikan semuanya beres." Dalam pertemuan Sambo, Hendra dan Arif saat itu, Arif tidak berani menatap Ferdy Sambo. Saat itu, Ferdy Sambo mengatakan, "Kenapa kamu tidak berani menatap saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu." Dalam dakwaan jaksa, saat itulah Ferdy Sambo mengeluarkan air mata di depan anak buahnya. Setelah pernyataan Ferdy Sambo terhadap Arif, selanjutnya Hendra Kurniawan turut membujuk Arif dengan mengatakan, "Sudah Arif, kita percaya saja." Tak lama berselang, perbincangan ketiganya berakhir. Saat Hendra Kurniawan dan Arif Rahman akan meninggalkan ruangan, Ferdy Sambo kembali menyatakan, "Pastikan semua sudah bersih." Sementara itu, kesaksian dua ART Ferdy Sambo, Susi dan Diryanto alias Kodir, sempat disangsikan jaksa hingga hakim. Hal ini disebabkan berubah-ubahnya keterangan kedua ART Sambo yang cenderung menunjukkan kebohongan. Hakim sempat mengancam, saksi ART Sambo bisa dipidana jika tidak jujur dalam persidangan.
Tadi saudara bilang tidak sering. Jawaban saudara berubah-ubah. Ada apa? Seberapa sering saudara Ferdi Sambo tinggal di Saguling? Nanti kami panggil saksi-saksi lain, kalau keterangan saudara berubah, saya perintahkan jaksa penuntut umum untuk proses saudara. Paham ya? Siap, Mulia. Nah. Keluarga Yosua juga mengungkapkan pengaruh Ferdi Sambo terasa hingga persidangan. Keluarga melihat ada perbedaan perlakuan di ruang sidang antara kesaksian untuk Richard Eliezer dan Ferdi Sambo bersama Putri Chandrawati. Sedangkan kita masuk ke persidangan aja ada perbedaan antara kita kesaksian dengan si Richard, kesaksian dengan si PC dan si Sambo, ada perbedaan waktu kita masuk ke ruang persidangan. Apa bedanya? Perbedaannya waktu kita masuk di kesaksian si Eliezer ya, tas kita nggak diperiksa gitu ya, apa yang kita bawa nggak dimasukkan ke apa namanya itu ya, yang ada untuk pendeteksi Metal detektor. Iya, tapi setelah waktu masuk di persidangan si PC dan si Putri, si Sambo itu diperiksa semua dan HP kita tidak boleh kita bawa ke ruangan persidangan. Skenario pembunuhan Joshua yang dirancang Ferdi Sambo tidak hanya menyeret sejumlah perwira Polri. Kini ART Sambo dan Putri Chandrawati pun terancam dipidana karena terindikasi bohong saat bersaksi. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana kuasa Sambo dalam skenarionya bisa menyeret sejumlah perwira Polri hingga asisten rumah tangganya? Kami telah bergabung bersama pengacara untuk terdakwa Arif Rahman dan Baikuni Wibowo, Bung Junaidi Saibi. Bergabung juga pengamat kepolisian Arianto Sutadi. Selamat malam Pak Arianto, Bung Junaidi. Pak Cindy. Baik, Bung Junaidi, eksepsi soal klien Anda ditolak oleh hakim, tapi kita menyoroti soal Belum, bagaimana... Belum ditolak, Mbak. Oh, administrasi ya, terkait administrasi. Enggak, belum ada putusan tentang eksepsi kami. Oke, Jadi baik. mau alasan administrasi, mau alasan yang lain kami ajukan eksepsi, belum ada putusannya. Jadi kalau Mbak bilang Baik. ditolak hakim, Mbak mendahului putusan Oke, hakim. saya ralat bahwa saat ini masih dalam proses ya eksepsinya. Iya, jadi belum ada penolakan ya. Oke, Bung Junaidi, kita bicara soal bagaimana pengaruh atau kuasa Sambo terhadap klien Anda. Arif Rahman, klien Anda disebutkan ia takut kepada Sambo sehingga ia akhirnya menuruti untuk mematahkan laptop. Bisa dijelaskan kepada kami bagaimana pengaruh Ferdi Sambo kepada klien Anda? Jadi pada waktu itu pada dasarnya ada perintah ya Mbak. Jadi memang perintah itu didasarkan pada perintah yang diberikan melalui CP, lalu dibilang bahwa itu musnahkan. Sehingga itu langkah itu yang diambil di sana, dan memang kami juga melihat bahwa berbagai hal ini peran daripada klien kami adalah sebagai pejabat pemerintah pelaksana gitu ya. Memang ada perintah dari penyelenggara yang dia laksanakan saja apa yang diperintahkan itu. Ia juga mengaku merasa terancam dengan Ferdi Sambo? Kalau dari situ kan dari bahasanya bahwa di dalam dakwaan ya Mbak, dalam dakwaan itu disampaikan bahwa kalau sampai ini bocor terjadi maka kalian berempat yang dilihat. Karena memang sebenarnya kan juga mereka diperintahkan untuk menonton, kemudian mereka melihat, lalu melakukan itu dan membuat kopi sebenarnya gitu. Artinya pada saat itu... Dalam surat dakwaan ya, itu nanti kita lihat dalam pembuktian bagaimana sebenarnya yang terjadi gitu. Oke, artinya pada saat itu merasa tertekan karena perintah Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam pada saat itu ya? Karena memang ada daya paksa pada waktu itu Mbak. Jadi memang tidak ada pilihan lain selain melaksanakan perintah daripada atasan. Ada daya paksa? Ya, karena adanya relasi kuasa ya antara atasan dengan bawahan, pimpinan, penyelenggara dengan pelaksana ya. Dan sebagai seorang pelaksana maka dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh penyelenggara. Dalam hal ini dia melihat itu harus dilaksanakan, dia dilaksanakan. Dan ini dari awal memang ketika diperintahkan ini dalam rangka rupaminal.
langkah-langkah yang dilakukan, ya, termasuk juga misalnya kalau dibaca dalam Perkapol 13 2016 gitu ya, memang perintah itu bisa sampai misalnya termasuk juga menghapus, itu ada di dalam Perkap 13 2016. Oke. Dan apa yang dia perintahkan itu memang nggak ada pilihan lain selain melaksanakan gitu. Oke, Pak Arianto, semua terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua menyatakan mereka hanya melakukan perintah atasan. Mereka tidak kuasa untuk membantah atau menolak perintah Verdi Sambo. Ini yang akhirnya membuat sejumlah perwira polisi terseret dalam kasus pembunuhan Yosua ini. Benarkah tidak ada pilihan, tidak bisa menolak atau membantah meskipun perintah dari atasan itu jelas-jelas salah? Itu melihatnya Bu ya, harus dilihat di dalam kehidupan polisi sehari-hari. Polisi itu dulu kan di bawah ABRI ya, sekarang sendiri. Tetapi sejak kita masuk menjadi polisi, itu selalu ditanamkan ya, hierarki, kemudian patuh pada atasan. Itu sudah, waktu kita basis sudah dirubah gitunya. Jadi pikirannya itu selalu siap perintah komandan. Coba tadi lihat kesaksian-kesaksian yang lain kan. Siap, saya angkatan segini ada perintah untuk kami komandan kan gitu. Jadi sudah kayak gitulah lingkungan kehidupan di dalam dunia kepolisian ya, dalam hal sehari-hari itu. Itu lumrah, Pak Arianto? Ya? Meskipun ya, salah itu lumrah? Enggak, jadi apa yang disampaikan oleh pimpinan ya, itu otomatis bawahan pasti akan melaksanakan gitu. Nah padahal ya, di dalam kode etik polisi itu ya, itu bunyinya memang ada 3 aturan yang mengikat itu. Nomor 1, setiap anggota polisi harus patuh pada hierarki, ya. Kemudian atasan harus memberikan beberapa petunjuk pada bawahan. Terus bawahan harus menaati perintah atasan dalam lingkungan kedinasan. Tetapi ada pasal berikutnya, di ayat berikutnya, bawahan itu bisa menolak perintah atasan apabila melanggar hukum, norma agama atau norma sosial. Itu. Dan bawahan bisa melaporkan kepada atasan daripada yang menyuruh itu tadi gitu. Seharusnya itu, bisa menolak kalau gitu. tahu bahwa itu melanggar hukum, tapi kemudian dari terdakwa Hendra Kurniawan menyatakan kepada sejumlah bawahannya juga sudahlah kita percaya saja apa yang dikatakan Verdi Sambo. Ya. Bagaimana? Jadi di situ ya. Jadi kepatuhan antara ini yang kemarin melaksanakan ikut obstacle of justice itu bisa dibeda-bedakan ya. Kan semua itu sebenarnya kan yang nyuruh Pak Sambo. Ya. Tapi yang bawah itu sekedar disuruh gitu kan. Disuruh. Tapi kalau di dalam lingkungan kedinasan dia itu perintah kan gitu kan. Padahal tuh perintah Pak Sambo itu bukan perintah kedinasan, itu jelas. Karena apa? Walaupun dia Kadif Propam, di dalam posisi dalam kasus itu dia nggak berhak itu menyidik itu. Karena yang berhak menyidik itu adalah penyidik yang dari Jakarta Selatan, karena itu lokasinya kejadian di situ. Sehingga kewenangan menyidik itu semua harusnya kalau terkait dengan barang bukti atau meriksa saksi itu harus menyidik. Pak Sambo itu nggak punya. Nah disitulah dia menggunakan perintah yang di luar kewenangannya itu. Nah itu kan idealnya begitu disidik oleh Jakarta Selatan karena lokusnya ada di Jakarta Selatan, tapi kemudian tidak bisa ditolak, apalagi ada intimidasi dari Verdi Sambo kepada penyidik pada saat itu yang menginterogasi Eliezer, Dinda kamu akpol berapa, jangan kencang-kencang lah untuk menanyai Eliezer, dia telah membela keluarga saya. Bagaimana secara psikologi atasan bisa sekuat itu? Verdi Sambo bisa melakukan itu? Ya karena kalau sebelumnya ya Bu ya, sebelum kejadian itu Pak Sambo adalah seorang kepala divisi Propam. Artinya dialah polisinya polisi. Yang dia bisa menindak pelanggaran bawahannya. Nah di samping itu dia adalah orang yang memegang Satgasus waktu itu ya. Satgasus adalah Satgas yang hebat lah di polisi itu karena diberikan kewenangan lebih ya untuk menangani kasus-kasus yang besar. Sehingga powernya sangat besar. Makanya itu wibawanya sangat besar untuk menyuruh. Dan pada saat kejadian itu, begitu kejadian, dia memang berusaha menutupi kejahatannya dengan mengerahkan anggotanya. Dan waktu itu mengerahkan anggotanya itu, dulu dibilang kan polisi kan melakukan penyidikan itu. Padahal itu yang menyidik pertama kali itu, yang menangani perkara itu, TKP ya itu bukan anggota penyidik yang resmi, tapi anggotanya yang anggota terdekat daripada Pak Sambo itu.
Sebetulnya itu di luar itu nggak benar itu cara itu. Makanya itu apa yang diperintahkan Pak Sambo itu sebenarnya bukan penyidikan tapi itu pelanggaran, itu memang obstruction of justice gitu. Memang itulah kira-kira. Memang itu adalah perintangan penyidikan obstruction of justice yang harus dipertanggungjawabkan semua terdakwa yang terlibat. Pada saat itu apapun pembelaannya, apapun pembelaannya meskipun ia menyatakan tidak punya pilihan dalam keterpaksaan ataupun dalam tekanan. Begini ya, hanya pertanggungjawabannya nggak bisa pukul rata semua sama. Sama dengan Pak Sambo yang nyuruh, tapi yang disuruh itu harus dilihat-lihat. Ada yang disuruh itu sebenarnya sadar bahwa itu perintah itu salah, tapi kemudian dia tetap patuh. Ada juga yang tidak tahu yang disuruh itu tidak salah, kemudian dia melaksanakan, baru tahu setelah dia melaksanakan, baru tahu itu salah. Jadi gradasinya itu ya, gradasinya daripada yang obstruction of justice itu, antara Pak Hendra dengan kolonel satu lagi dengan 3 kelompok ini Baikuni dan itu menurut saya gradasinya jauh. Kalau yang 2 itu sangat besar prosentasenya, kalau Baikuni ini sangat bawah karena dia kan nggak ngerti apa-apa, cuma suruh hapus gitu, nggak ngerti apa tujuannya apa gitu. Padahal kalau yang namanya obstruction of justice, dia mesti tahu tuh bahwa saya merusak ini untuk menghalangi penyidikan. Dia kan tidak, kira-kira gitulah. Nah, kalau demikian, Bung Junaidi, apa yang akan menjadi fokus pembelaan klien Anda ke depan nantinya? Jadi yang perlu dipahami juga ya, apa yang dilakukan oleh klien kami itu adalah tentang laptop yang diformat. Jadi dia memformat ulang laptop itu, lalu dia membuat salinan kopi durasi 2 jam. Coba dilihat lagi dalam keterangan saksi yang lain bagaimana sebenarnya peran daripada hasil kopian tadi. Lalu yang dilakukan tuh berbeda dengan rangkaian pengganti CCTV di lokasi. Ya, kalau dilihat dalam dakwaan itu, yang kami ributkan adalah soal prosedur. Ya. Dalam dakwaan itu jaksa penuntut umum mengatakan bahwa itu ada CCTV G-Lens dan DVR G-Lens atau apa, ya. Tetapi kami tidak temukan itu namanya tentang penyitaan terhadap G-Lens. Ya. Jadi dia ngambil ini dari mana? Itu soal prosedur yang penting sebenarnya kalau kita bahas tentang kaitan juga dengan prosedur di dalam prosesnya, ya. Dan yang kedua tadi yang disampaikan oleh Pak Arianto tadi ya tentang penolakan. Itu penolakan ada prosedurnya Pak. Kalau melalui secara tertulis penolakan itu. Nggak bisa penolakan itu dilakukan secara lisan. Itu aturannya harus secara tertulis. Maksudnya prosedurnya bagaimana? Prosedur penolakannya nggak bisa langsung, nggak bisa Pak, saya nggak bisa, nggak gitu. Kalau itu ada satu perintah, lalu perintah itu dianggap bahwa ini tidak bisa dilaksanakan, maka dia harus membuat secara tertulis laporannya. Makanya di dalam peraturan itu dia harus buat satu laporan dari hasil. Kalau menolak itu saya nggak tahu kalau Pak Junaidi udah baca lebih detail ya. Tapi yang saya baca itu aturannya yang pokok itu cuma bilangnya begitu Pak. Perkap nomor berapa Pak? Perkap nomor berapa? Saya baca 3 2016, 7 2022. Oke ya, itu tekniknya begitu ya, gitu ya. Teknisnya seperti tapi itu Pak. Jadi kalau memang begitu ya. Kalau memang begitu detail gitu, saya malah belum pernah baca tuh. Tapi tahu saya bunyinya cuma gini aja. Kalau dulu ya, kalau ABRI itu ya, waktu kita masih di bawah ABRI itu menolaknya tuh 8 hari setelah perintah itu baru boleh mengajukan keberatan. Bunyinya gitu. Tapi kalau di dalam itu bunyinya setiap bawahan boleh menolak perintah atasan apabila itu di luar undang-undang hukum dan di luar batas agama ataupun norma kesusilaan gitu. Yang saya baca cuma itu. Saya tidak tahu. Terlebih lagi Pak, dalam kondisi pada saat itu ada satu keadaan yang kita sebut sebagai informasi yang terbatas atau asymmetric information. Nah, suatu kondisi yang asymmetric information di mana dia tidak punya informasi lain, sehingga pada waktu dia dibilang oleh Hendra, udah, Rif, terima aja, kita percaya. Nah, itu adalah suatu kondisi di mana asymmetric information. Nah, di dalam tindakan faktual, asymmetric information itu adalah salah satu alasan yang harus juga dipertimbangkan. Di mana kita melihat bahwa memang tidak ada alasan untuk melihat penolakan dan lain sebagainya. Jadi prosedur administrasi ini yang makanya kami melihat kita harus lihat sequence-nya. Di dalam surat dakwaan itu sebenarnya JPU sudah membagi sequence. Jadi ada sequence di mana itu pemeriksaan ropaminal, ada itu sequence yang dilakukan oleh Tripidum. Jadi kalau nanti kami akan siapkan beberapa kronologis tanggal-tanggalnya, yang itu kita akan jelas melihat gitu. Di mana sequence itu.
Oke, Pak Junaidi, saya ingin mengkonfirmasi kembali tadi Anda menyebutkan perkap untuk bisa menolak perintah atasan secara tertulis. Perkap apa yang Anda gunakan pada saat itu? Yang saya lihat itu, saya harus cek lagi Mbak, karena itu kita di dalam di perkap nomor 14 tahun 2011 tidak ada tertulis bahwa untuk menolak perintah atasan secara tertulis begitu. Prosedurnya seperti itu Mbak, secara tertulis. Saya itu pernah membaca perkap itu Pak ya, semua itu yang terakhir ini. Nggak pernah ada tuh petunjuk teknis kayak gitu tuh. Makanya perkap nomor 14 tahun 2011 Pak Arianto. Yang sekarang yang dipakai perkap nomor 7 tahun 2022. Oke. Gitu ya, Perpol namanya Perpol. Dan saya baca itu hanya ada ketentuan itu aja bahwa seorang bawahan bisa menolak perintah pimpinan apabila satu, bertentangan dengan hukum, dua, bertentangan dengan norma agama dan norma susila. Dan kemudian dia juga boleh melaporkan kepada atasan daripada pimpinannya itu. Jadi begini ya Pak Junaidi, saya di sini ya, ini mengenai masalah dia menolak atau tidak itu nanti mestinya hakim yang akan menilai itu ya, keterpaksaan untuk melakukan itu sendiri. Saya pribadi berpendapat bahwa kepada Baikuni dan siapapun yang dua itu nggak fair kalau dia dihukum sama dengan Hendra, karena si Hendra itu patut mengetahui bahwa itu perbuatannya itu obstruction of justice. Tapi kalau untuk Baikuni ini, menurut saya sih dia sih nggak ngerti apa yang dihapuskan itu, apakah itu dalam rangka menghapuskan jejak Bapak Sambo apa tidak? Dia kan hanya perintahnya begitu. Meskipun dia juga punya hak untuk menolak perintah dari Hendra Kurniawan, Pak Arianto. Nah, kalau Pak Hendra Kurniawan kan jelas dia begitu dipanggil udah tahu. Pertama kali dikasih penjelasan begini, pertama kali nggak tahu dia. Untuk klien Bung Junaidi yaitu Baikuni Wibowo dan juga Arif Rahman? Kalau untuk Baikuni itu ya perintah untuk menghapuskan itu ya Nah itu bisa ditolak nggak dari Hendra Kurniawan? Perintah Hendra Kurniawan itu bisa ditolak nggak? Maksudnya siapa dari situ? Nggak bisa juga kan, itu kan dia kan hanya suruh gitu dikerjakan, dia nggak ngerti apa yang harus dikerjakan ini dalam rangka apa kan gitu kan. Kan itu kan langsung begitu saja yang terjadi gitu. Dan kemudian kalau Hendra beda, Hendra kan dia sudah tahu rangkaiannya kejadian itu, kemudian disuruh dia mau aja, suruh ngamankan, suruh ngambil dan sebagainya. Meskipun mereka melihat CCTV itu dan melihat Yosua masih hidup pada saat jam-jam yang disebutkan oleh Verdi Sambo, Yosua sudah tewas karena tembak menembak dengan Richard Eliezer. Mbak Cindy, Pak Rianto. Ya. Oke, silakan. Boleh saya juga ketika tadi sebenarnya saya menjelaskan Undang-Undang Pelayanan Publik ya tentang asymmetric information, dan kalau itu ada kesalahan perintah, maka itu di dalam pelaksana melihatnya ada 3 cara dalam identifikasinya. Yang pertama itu apakah pelaksana ini murni melaksanakan pemerintah, dan di situ tidak ada modifikasi dari perintah yang dilakukan. Lalu yang ketiga bahwa itu semua dilaksanakan perintah dan bukan atas inisiatif sendiri. Nah itu bagaimana cara dalam yang diukur di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik. Tapi dasarnya bukan Perpol ya, Bung Junaidi, Undang-Undang Pelayanan Publik. Kalau di Perpol dia cuma dibilang dia tidak bisa menolak perintah, tapi nanti saya cek lagi ya di dalam Perpol yang menolak perintahnya. Dan memang dalam Undang-Undang Pelayanan Publik itu juga bahwa dalam penolakan perintah itu ada cara di dalam menolakkan itu. Jadi makanya itu yang harus dilakukan. Nah ini yang mau kita uji, bagaimana sebenarnya peran dari dakwaan sebenarnya dilihat bahwa apa yang mereka lakukan ini mereka hanya melaksanakan perintah aja. Pak Arianto, cocokkah ketika menggunakan Undang-Undang Pelayanan Publik bukan Perpol atau Perkap? Kalau saya sih itu percuma ya nyari-nyari ke sana sini. Wong ini kaitannya kan cuma kehidupan di polisi itu sendiri ya. Kemudian itu disuruh diperintah oleh atasan. Ini tinggal dibuktikan saja Pak, menurut saya sih ya. Kalau saya pribadi ya, itu Baikuni itu tidak salah besar kalau menurut saya ya. Ada salah mungkin, tapi salahnya kecil gitu. Tapi kalau pakai Undang-Undang Pelayanan Publik soal itu masuk, menurut saya sih malah rugi. Mendingan ya pakai Perpol itu Pak. Memang kalau boleh saya kondisi lingkungannya seperti ditahan dulu itu, Bung Junaidi, ditahan dulu. Silakan Pak Arianto diselesaikan. Biarlah kondisi yang demikian itu demikian memaksa, bagaimana nggak bisa menolak itu digambarkan betul-betul keterangan daripada Baikuni itu sendiri Pak. Nanti biar hakim itu bisa menilai, oh memang ini pantas untuk itu gitu. Saya sendiri kenal Pak dengan Baikuni ini, karena dia anaknya teman saya. Saya juga nggak sampai hati kalau dia itu orang nggak salah besar kayak gitu, kemudian langsung silakan Bung Junaidi. Itu saya.
Itu izin Pak Arianto, Ya. mau tanya Pak. Kalau misalnya, kan Bapak Presiden Kapolri ini Pak, kalau itu langkah yang dilakukan Paminal, apakah itu luarannya untuk tindak pidana atau administrasi Pak? Bagaimana? Kalau pemeriksaan yang dilakukan oleh Ropaminal dan Waprov, Ya. itu dalam rangka administrasi negara atau dalam rangka tindak pidana? Kalau Biro Paminal itu lingkupnya kan cuma administrasi gitu ya. Nah, kalau untuk itu yang pidana Pak, itu saya maksudnya maksud, ke Pak. pidana gitu. Cuman Betul, kemarin Pak. ini kan kemarin Betul, itu kan Pak. dari kode etik dia kan di PPDA kan itu kan. Nah sekarang Pak. diperiksanya di pidana gitu kan. Betul. Kalau di pidana ini Nah. Pak, apakah dia si Baikuni itu ikut apa tidak? Kalau menurut saya Nah. dilihat dari kehendaknya Pak. Apakah Ya, dia punya karena- kehendak untuk merusak Ya. merusak obstruction of justice itu? Ya. Kalau dia tidak Ya. itu yang diperkuat. Dia Ya. bebas dari pidana itu gitu. Betul Pak. Oke. Kalau dalam pengertian dalam hukum internasional, Pak, di dalam Palermo Convention maupun UNCAC Convention, yang namanya obstruction of justice itu bahwa perintangan itu dilakukan terhadap langsung peristiwa pidananya itu, penyidikannya itu. Jadi apa yang Nah, dilakukan? saya nggak ngerti lah. Itu kalau penafsiran itu betul nggak. ya. Makanya Saya- istilah yang dipakai Oke. obstruction of justice itu udah nggak tepat. Baik, soal obstruction of justice, jadi menurut Pak Arianto mana yang paling tepat akan digunakan untuk bisa dalam pembelaan berikutnya atau kesaksian berikutnya dalam sidang yang menghadirkan nanti Arif Rahman dan juga Jadi Kompas Baikuni selalu Wibowo. pakai obstruction of justice ini. Anda pakai international justice ya? Enggak, karena dalam pengertian obstruction of justice itu ada beberapa prasyarat kalau dalam pengertiannya dalam. Oke, Nah, itu singkat yang saja untuk Pak perlu Arianto. Kita luruskan. Ya. Silakan Pak Arianto menanggapi. Ya, kalau saya sih ini kan kita ini kan ya adu argumentasi untuk menyampaikan pada hakim apa yang terjadi sebenarnya gitu. Ya. Gitu kan. Nah, sementara ini kan kemarin jaksa itu kan digelondong sama-sama jebret gitu semuanya melaksanakan 340, 338 obstruction of justice gitu kan. Padahal kan masing-masing kan beda-beda itu. Yang obstruction of justice itu sendiri Pak itu. Kan ada yang memang betul-betul dia memenuhi syarat karena dia berkehendak, sama yang tidak. Nah, sama juga yang Baikuni ini. Kalau menurut hemat saya sih, kendaknya kecil sekali karena dia nggak ngerti tujuan daripada yang Bisakah dia itu suruh melawan kuasa Verdi Sambo terhadap perwira-perwira Polri Iya. di bawahnya? Dia pokoknya melaksanakan perintah karena terpaksa gitu dan kemudian dia merusak itu dia masih belum tahu persis. Baik. Ini tujuannya untuk apa? Karena kan waktunya kan nggak ada waktunya itu. Oke. Dipanggil langsung suruh ini selesaikan gitu toh. Itu yang mestinya ditonjolkan Baik. sampainya pada hakim biar hakim nanti menilai gitu. Untuk bisa melawan relasi kuasa itu ya. Terima kasih Iya. Pak Arianto, terima kasih juga. Boleh nggak, Pak? Bung Jende, singkat saja, waktu kita sangat sempit. Singkat saja, Ya, Bung saya cuma Junaidi. ingin ngomong soal pasal 16 Perkap 13/2016. Oke, Dinyatakan pengambilan keterangan itu Ya. termasuk melakukan penghapusan Ya. dan pemusnahan bahan Oke. keterangan yang tidak digunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi itu dalam rangka itu yang dilakukan, itu yang kita uji dalam administrasi. akan diuji, Itu tapi aja. ada perpol terbaru ya tahun 2022 bulan Tapi saya Juni. setuju sama Pak Arianto tadi berkaitan yang terakhir tadi. Oke, baik. Terima kasih Bung Junaidi, terima kasih Pak Arianto sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam hari ini.